ini Ibunda Shandy Harun, Rosa Harun rencananya akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Rosa akan dihadirkan sebagai saksi atas kasus penggelapan asal-usul anak dan pencemaran nama baik yang menimpa anaknya Shandy Harun. Ibunda Shandy dianggap sebagai pihak yang tahu betul apa yang sebenarnya terjadi antara Shandy dan Jody saat mereka masih hidup sebagai istri dan suami. Kira-kira apa saja yang akan dituturkan Ibunda Shandy ini? Seperti dia berbohong gitu. Halo Mirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia mulai kembali menjumpai Anda di Ghospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Ghospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Akhirnya Tamara Blesinski membeberkan kemelut rumah tangganya. Apakah pernikahan Tamara dan Rafli akan berakhir? Siang ini Ibunda Shandy dipanggil Polda Metro Jaya sebagai saksi kunci. Salon Eva Bun menjawab somasi pihak Contoh Manajemen. Seperti apa tanggapan Beni Contoh? Kemarin Roma Irama berobat di Rumah Sakit Graha Medika. Sakit apakah gerangan? Apakah pekerjaan Darwis Triadi yang kerap memotret artis-artis dengan pose sensual dituding sebagai sumber keretakan rumah tangganya? Sisi kekasih Glenn Fredly dikabarkan tengah hamil. Inilah Ghospot. Pemirsa, mungkin di antara Anda yang penasaran dengan apa yang sesungguhnya terjadi dengan rumah tangga Tamara Blesinski dan Tuku Rafli. Dan sekarang pemirsa, kita akan mendengarkan langsung pernyataan dari mulutnya Tamara. Kira-kira Tamara akan mengatakan apa ya pemirsa? Apakah rumah tangganya benar-benar goyah? Ataukah mungkin ini hanya kesalahpahaman saja? Pemirsa, Anda tidak perlu lagi mengira-ngira. Kita dengarkan langsung laporan selengkapnya tentunya hanya di Ghospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Tamara Blesinski ternyata butuh waktu untuk menghimpun kekuatan mental terlebih dulu sebelum memutuskan berbicara tentang carut-marut dalam rumah tangganya lewat media. Kemarin Tamara menggelar konferensi pers untuk menjawab keingintahuan publik tentang persoalan dalam rumah tangganya. Anda yang menjadi penggemar Tamara tentu berharap segala kabar tentang gonjang-ganjing dalam rumah tangganya dan Rafli hanya sekedar gosip semata. Anda barangkali terus mendoakan semoga rumah tangga keduanya tak segawat yang diberitakan. Apakah doa Anda terkabul? Kita dengarkan saja penuturan Tamara. Memang benar, saya dan Mas Rafli sedang mengalami ketidakcocokan dalam rumah tangga. Ketidakcocokan kami ini sebenarnya tidak bisa saya bilang pastinya kapan, karena berjalan dengan seiringnya waktu. Tetapi yang pasti, saya kemudian kembali ke rumahku saya itu sekitar 4 bulan lalu. Secara tersurat, Tamara sudah mengakui rumah tangganya yang dibangun bersama Rafli sejak November tahun 1997 sedang menghadapi ujian berat. Tamara dan Rafli menikah di kota suci Mekah saat melangsungkan umroh bersama. Sebuah pernikahan suci yang berlangsung di tanah suci. Apakah di antara Tamara dan Rafli ada yang menodai kesucian perkawinan mereka? Sebenarnya ketidakcocokan itu bukanlah karena Mas Rafli yang mengekang gitu. Karena Mas Rafli itu banyak sekali membantu saya, justru dalam karir saya gitu. Jadi ini adalah murni ketidakcocokan visi yang tidak mungkin saya ungkapkan di sini. Kalau mengenai ada atau tidaknya pihak ketiga, ya biar waktu saja menjawab, karena percuma kalau saya jawab pun nanti jawabannya salah. Selama 8 tahun berumah tangga dengan Rafli, Tamara telah dikaruniai seorang anak lelaki yang dinamai Teku Rasya Islami Pasha. Bagaimana nasib Rasya jika kedua orang tuanya mempertimbangkan akan bercerai? Sampai sekarang, sampai detik ini, belum ada proses pengadilan. Jadi belum ada gugatan cerai. Mengenai anak saya, apapun keputusannya nanti, dia anak saya ikut
dengan Rafli, tidak apa-apa. Toh Rafli itu bapaknya. Kalau nanti anak saya ikut dengan saya pun, alhamdulillah. Toh saya ibunya. Sampai sekarang saya masih berkomunikasi dengan Mas Rafli, dengan anak saya. Kami seperti saya bilang, kita berdua saudara betul gitu. Bahwa ini adalah masalah kita berdua, dan bisa diselesaikan kita berdua. Jadi komunikasi itu tetap harus ada. Apakah Tamara masih membuka pintu untuk rujuk dengan Rafli? Saya maupun suami saya sedang berusaha introspeksi, berusaha untuk mencari solusi yang terbaik, yang tidak menyakiti hati siapapun. Karena kami sadar betul kami dipertemukan karena cinta. Oleh karena itu, sampai detik ini tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk mencari pengganti Mas Rafli. Di keputusan untuk nanti balik lagi, insya Allah itu terbuka. Dan kalaupun nanti pun terjadi perpisahan, insya Allah mungkin juga tidak menutup kemungkinan untuk bersatu kembali. Maka apapun keputusannya nanti, insya Allah berakhir juga secara baik-baik. Pemirsa, kita doakan saja semoga Tamara dan Rafli dapat menemukan jalan keluarnya. Namun semoga jalan keluarnya bukanlah perceraian. Pemirsa, perseteruan antara Sandy Harun dan Setiawan Jody tampaknya semakin memanas saja. Apalagi dengan dihadirkannya Ibunda Sandy sebagai seorang saksi. Nah pemirsa, semoga Anda tidak terseret secara emosional ke dalam masalah ini, tetapi bisa mengambil hikmahnya saja. Selain itu pemirsa, perseteruan antara Eva Bun dengan artis-artis dari Contoh Management juga semakin memanas saja. Dan akhirnya Eva Bun mau juga muncul dan angkat bicara. Pemirsa, inilah Gospot. Siang ini Ibunda Sandy Harun, Rosa Harun rencananya akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Rosa akan dihadirkan sebagai saksi atas kasus penggelapan asal-usul anak dan pencemaran nama baik yang menimpa anaknya Sandy Harun. Ibunda Sandy dianggap sebagai pihak yang tahu betul apa yang sebenarnya terjadi antara Sandy dan Jody saat mereka masih hidup sebagai istri dan suami. Kira-kira apa saja yang akan dituturkan Ibunda Sandy ini? Seperti dia berbohong gitu kan, tidak ada sesuka, dia menjanjikan gitu. Terus mama saya menjadi saksi perceraian, perpisahan saya. Terus dia saksi juga, dia masa suami yang pertama pernah menembak saya, dan dia ngaku pada ibu saya mau menembak saya kan gitu. Akhirnya dia nggak jadi nembak muka saya. Kalau ditukuk sih udah ya, gitu. Pokok udah. Terus mau nembak saya, mau di sini, terus akhirnya ya udah silakan, gitu kan. Saya siap mati. Ketika udah di sini, dia langsung dor gitu. Satu di situ, terus dia dor lagi di luar. Derita Sandy Harun selama ini sedikit demi sedikit terkuak. Ia pun menceritakan soal kekerasan dalam rumah tangga yang dulu kerap ia alami. Lantas mengapa Sandy tidak memberanikan diri untuk melaporkan hal itu kepada pihak berwajib? Biar saya digebukin sebagaimanapun, saya tidak akan pernah melaporkan. Itu udah nasib saya orangnya pengecut. Sandy dan Jody menikah secara siri. Mungkin karena itulah Sandy tidak banyak bereaksi atas apa yang ia alami selama berstatus sebagai istri Jody. Namun langkah Sandy cukup mengejutkan ketika ia berbicara pada media bahwa Marimdi bukan anak Setiawan Jody. Tes DNA akhirnya menjadi penengah antara perseteruan Jody dan Sandy. Kalau menurut saya ini buat apa DNA? Ya kan? Karena saya lebih tahu dari golongan darahnya aja udah berbeda. DNA itu kan mahal, saya nggak punya uang, ya kan? Jadi kalau saya buat apa saya tahu begitu. Tapi kalau polisi yang mengendaki, masa kita bilang nggak boleh? Orang polisi penegak hukum. Kuncinya dari perkara ini ada dua.
ya, tes DNA sama surat nikah yang sah. Jadi ketika DNA itu dinyatakan bahwa itu bukan anaknya Setiawan Jodi, maka Sandy Harun berkesempatan untuk menuntut balik mengenai pasal yang